Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, salatan wassalaman daiman mutalaziman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali bersyukur, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, pencipta, pelindung, penjamin rezeki, yang di dalam genggaman kekuasaannya lah hidup dan mati kita, senang dan susah kita datang darinya dan akan kembali lagi kepadanya. Pernah suatu ketika, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab, didatangkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu rombongan tawanan perang. Ada laki-laki, ada wanita, ada anak-anak. Dan ketika itu ada sebuah tungku api. Ada air panas di situ sedang dididihkan, apinya besar. Nah, kemudian dari rombongan ini ada anak kecil yang berlari-lari mendekati tungku api itu. Tidak lama kemudian seorang wanita yang ternyata ibunya ini berlari mengejar anak itu, lalu diambil, didekap, kemudian dibawa pulang lagi. Nah, ketika itu hal itu disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian memperhatikan bagaimana sayangnya ibu itu kepada anaknya? Para sahabat mengatakan, ya bala, ya kami lihat ya Rasulullah. Menurut kalian, tanya Nabi, apakah wanita ini atau ibu ini tega untuk melemparkan anaknya ke dalam tungku air yang mendidih itu? Para sahabat kemudian mengatakan, tentu dia tidak akan tega untuk melemparkan anaknya ke dalam tungku itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Kalau ibu itu tidak tega melemparkan anaknya ke dalam tungku api yang menyala, Allah jauh lebih tidak tega untuk melemparkan hamba-hambanya ke dalam neraka. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta Allah kepada hamba-hambanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wujud cinta Allah kepada kita ini sangat banyak. Di antaranya apa yang kita rasakan sekarang ini. Tadi subuh, bahkan mungkin tengah malam kita sudah terjaga. Kemudian kita makan sahur. Setelah itu kita bersuci. Kemudian melangkah kita ke masjid, menunaikan sholat sunnah, menjawab azan, menunaikan sholat subuh berjamaah,
kemudian berzikir. Apa yang kita pahami dari ini? Dari semua rangkaian peristiwa-peristiwa kebaikan demi kebaikan yang datang kepada kita ini intinya adalah wujud cinta Allah kepada kita. Seandainya Allah tidak mencintai kita, kita tidak duduk di sini. Ada seorang budak perempuan dibeli oleh seorang laki-laki yang kaya. Nah, budak ini kemudian berkata kepada majikannya, kalau malam hari saya minta tolong jangan diganggu, karena malam hari itu saya punya acara khusus dengan kekasih saya. Sehingga tuannya ini heran, siapa kekasihnya ini? Akhirnya dia lihatlah, ternyata setiap malam budaknya ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, berzikir, membaca Quran. Sehingga suatu ketika tuannya ini menyempatkan diri untuk nguping-nguping apa yang diucapkan oleh budaknya ini. Nah, ketika itu budaknya sedang berdoa. Apa doanya? Budaknya ini mengatakan, ya Allah, karena cintamu kepadaku, karena cintamu kepadaku. Jadi seakan-akan budaknya ini begitu yakin bahwa Allah mencintainya. Ya Allah, karena cintamu kepadaku, aku bisa sholat, aku bisa zikir, aku bisa. Maka setelah budaknya ini selesai, dia dipanggil oleh majikannya. Coba ke sini dulu. Tadi saya sempat nguping kamu berdoa. Kamu mengatakan, ya Allah, demi cintamu kepadaku. Sekarang saya tanya kamu, dari mana kamu tahu kalau Allah mencintaimu? Dari mana? Mestinya kamu mengatakan, ya Allah, demi cintaku kepadamu. Dari mana kamu tahu kalau Allah mencintaimu? Maka budaknya ini kemudian tersenyum, lalu mengatakan, wahai Tuanku, seandainya Allah tidak mencintaiku, maka Allah tidak akan menunjukkan kepadaku jalan-jalan untuk mendekat kepadanya. Allah memberikan saya hidayah untuk berzikir, memberikan saya hidayah untuk sholat, ruku, sujud. Pasti karena Allah mencintai saya. Tidak mungkin saya akan diberikan hidayah oleh Allah seandainya Allah tidak mencintai saya. Jadi ini sesuatu yang mesti kita pahami betul, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika Allah memudahkan kita untuk menunaikan perintah-perintahnya, kemudian memudahkan kita untuk meninggalkan larangan-larangannya, maka pahamilah bahwa itu adalah ungkapan-ungkapan cinta dari pencipta kita kepada kita. Allah mengatakan kepada kita secara tidak langsung, wahai hambaku, aku mencintaimu. Kenapa kau bisa hadir di masjid? Kenapa kau bisa bangun tengah malam? Kenapa kau bisa tahan lapar mulai subuh sampai petang hari? Itu karena Allah mencintai kita. Tapi persoalannya banyak di antara kita yang tidak menyadari bahasa cinta ini. Ya. Tadi disampaikan oleh anak kita yang berceramah ini tentang doa. Kadang-kadang kita menjadikan doa ini sebagai sarana untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah. Ini kadang-kadang dalam tanda kutip kurang ajarnya kita ini sebagai hamba. Ketika dikabulkan kita senang, ketika tidak dikabulkan kita kecewa. Kan begitu Pak? Ketika dikabulkan kita senang, kemudian ketika tidak dikabulkan apa yang kita minta kita kecewa. Seakan-akan Allah itu, doa itu adalah sarana bagi kita untuk memaksakan kehendak. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mengukur. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika melihat tingkah laku, tingkah pola manusia ini sangat kurang ajar ini. Ya.
Mereka bermaksiat di tengah gelimangan nikmat-nikmat Allah. Ini kadang-kadang laut ini naik emosinya. Lautan Pak. Gunung-gunung ini juga kadang-kadang emosi melihat manusia ini. Karena mereka yang begitu besar, begitu kuat, begitu perkasa, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia yang begitu lemah, tidak berdaya, yang bahkan bisa mati gara-gara virus yang sangat kecil, kadang-kadang ini menyombong, angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang laut sama gunung ini jengkel. Nah, mereka mengatakan, ya Allah, bagaimana kalau manusia itu saya kasih pelajaran? Gunung mengatakan, saya tumpahkan lahar kepada mereka. Laut mengatakan, saya gulung mereka dengan ombak, dengan tsunami. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan. Kenapa? Saya yang menciptakan mereka. Manusia itu saya yang ciptakan. Kalau ibu itu yang melahirkan kita, tidak bisa kita ukur cinta kepada anak yang ia lahirkan. Bagaimana kira-kira cintanya Allah yang menciptakan kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk-bentuk cinta Allah kepada kita, yang pertama adalah Allah tidak menyegerakan azabnya kepada yang maksiat. Allah tidak menyegerakan azabnya kepada yang maksiat. Padahal sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kita. Saya berikan contoh. Ada raja besar dulu yang satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya Namrud. Ini orang fisiknya kuat, tidak pernah sakit. Lalu kemudian dia mengaku Tuhan. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Allah kirim seekor nyamuk kecil. Seekor nyamuk kecil Allah kirim masuk ke dalam telinganya. Masuk ke dalam. Apa yang dilakukan nyamuk itu di dalam? Dia hanya terbang, berbunyi. Sampai Namrud ini sakit kepalanya. Karena tidak tahan berhari-hari sakit kepalanya, akhirnya dia bentur-benturkan kepalanya ini. Nanti dia merasa agak enak ketika kepalanya dibenturkan. Dia benturkan kepalanya, sampai kemudian dia mati. Lihat. Bagaimana cara Allah membinasakan seseorang yang mengaku sebagai Tuhan dengan kekuasaan yang begitu luas. Allah binasakan dengan seekor nyamuk kecil yang bahkan tidak menggigit. Dia hanya terbang di dalam telinganya. Begitu caranya Allah itu. Jadi semua yang ada di sekeliling kita ini, butiran-butiran pasir, kerikil-kerikil ini, angin, ranting-ranting pohon, duri-duri, dan masih banyak lagi makhluk-makhluk Allah yang kecil-kecil yang tidak terlihat ini. Itu kalau Allah gerakkan itu, Allah gerakkan, binasakan manusia. Sebentar ini habis itu. Seandainya. Tapi tidak. Itu salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita, menunda azab. Siapa tahu dia masih mau bertaubat. Kemudian yang kedua, bentuk sayangnya Allah kepada kita, Allah memberikan pahala yang sangat besar untuk amalan-amalan yang sederhana. Pahala yang sangat besar untuk amalan-amalan sederhana. Hadis Nabi SAW menyebutkan, siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali satu hari, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa memberikan kita pahala begitu besar dengan amalan yang sederhana? Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Ini 1 menit cukup nih. 1 menit cukup. Tapi Allah berikan pahala besar. Dosamu sebanyak buih di lautan, aku ampuni. Baca itu Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Bukan setiap jam,
setiap hari. Coba bayangkan sayangnya. Ini kalau Allah tidak sayang tidak mungkin. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka kemudian jika dia meninggal setelah itu, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematiannya itu. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam jannahnya Allah kecuali kematian. Maksudnya ketika dia mati langsung masuk surga. Coba bayangkan, membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya ketika kita sangat-sangat mencintai seseorang. Semua kebaikan-kebaikan kita limpahkan kepadanya, tapi yang kita cintai ini seakan-akan tidak tahu kalau kita mencintainya. Atau mungkin kita ini punya cinta bertepuk sebelah tangan. Bagaimana rasanya cinta bertepuk sebelah tangan? Sakit sekali itu, sakit sekali. Kita bayangkanlah bagaimana Allah yang begitu mencintai kita, kemudian kita tengok bagaimana balasan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi ajarkan kepada kita cara berzikir untuk mendatangkan atau untuk memasukkan bagaimana zikir kita ini bukan zikir yang mati tanpa ruh, tapi zikir yang hidup. Hidup karena ada ruhnya, ruhnya itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan kepada kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kaitkan nikmat itu langsung kepada yang memberikan nikmat. Kemudian kita baca zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya ada rasanya. Saya berikan contoh. Kita keluar dari WC. Kita di WC ini bisa masuk WC ini nikmat besar, Pak ya. Kita pernah lihat ada orang yang sakit kemudian karena tidak bisa keluar air kencingnya, akhirnya dimasukkanlah selang ya ke dalam saluran kencing ini, diketeter. Ini sakit sekali, Pak. Diketeter. Kenapa diketeter? Tidak bisa keluar air kencing. Atau mungkin kita pernah mengalami tidak bisa BAB selama 3 hari, selama 5 hari atau seminggu. Bagaimana rasanya? Bahkan saya pernah lihat ada orang karena tidak bisa BAB sama dokter kemudian dibikinkan lubang di sini, dioperasi kecil, kemudian dimasukkan apa namanya ini semacam selang untuk menyedot. Jadi bisa masuk WC kemudian menunaikan hajat. Ini nikmat besar. Nikmat besar. Oleh karena itu ketika kita keluar WC, maka hadirkan kesadaran dalam diri kita bahwa ini nikmat besar. Seandainya Allah menghalangi saya buang air kecil, menghalangi saya buang air besar, 1 minggu saja saya bisa mati. Ini nikmat besar. Dan ketika kesadaran itu hadir, kemudian kita baca zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi keluar dari WC, apa yang beliau ucapkan? Gufronaka, gufronaka, gufronaka. Alhamdulillah, alladzi azhaba anni al-adha wa afiyani. Wa'afani. Ini yang pertama Nabi minta ampun. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar WC minta ampun? Istighfar. Menurut istri beliau, Sayyidah Aisyah, karena hanya ketika berada di dalam WC itu
lisan Nabi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika keluar WC, makanya di WC itu tidak boleh lama-lama, Pak. Makruh hukumnya kita berlama-lama di WC. Kenapa? Karena ketika kita di WC kita tidak boleh zikir. Jadi ketika semakin lama kita di dalam WC itu berarti semakin lama lalainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi begitu keluar WC mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena ketika beliau berada di dalam WC itulah saat-saat beliau tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi azhaba anni al-adza, yang telah menghilangkan penyakit dari dalam diri saya. Apa yang kita buang ini tadi ini penyakit yang kalau tinggal lama-lama di dalam tubuh kita tidak tersalurkan keluar, ini berbahaya. Maka Nabi katakan itu, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghilangkan penyakit dari dalam diri saya dan telah memberikan kesehatan kepada saya. Maka ketika zikir ini kita ucapkan dengan kesadaran ini tadi, maka ketika itu zikir-zikir kita menjadi munajat cinta, menjadi ungkapan cinta dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu zikir yang kita baca hidup. Kenapa hidup? Karena di dalamnya itu ada kesadaran bahwa ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita ucapkan puji dan syukur. Ketika itu kemudian maka zikir ini menjadi ungkapan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah hadir. Kita mau tidur, kita mengantuk itu nikmat, Pak. Mengantuk itu nikmat. Coba bayangkan kalau kita tidak pernah mengantuk, tidak pernah diberikan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hari saja itu rasanya sudah seperti apa itu? Ya. Bisa-bisa kita gila itu kalau sampai 3 hari, 4 hari tidak tidur itu. Jadi tidur itu nikmat yang sangat besar. Makanya Nabi SAW ketika mau tidur, beliau di atas pembaringan, apa yang beliau ucapkan? Allahumma ilaika ufawwidu nafsi. Ya Allah, kepadamu lah aku serahkan diriku. Aku serahkan diriku kepadamu, ya Allah. Kenapa? Karena ketika kita tidur itu adalah kondisi yang paling lemah. Tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang bodoh kalau sudah tidur. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin kalau sudah tidur. Ya, profesor dengan yang tidak bisa baca kalau tidur sama saja. Dokter dengan pasien kalau tidur sama saja. Semuanya dalam kondisi tidak berdaya. Makanya Nabi mengatakan, ya Allah, saya ini mau tidur. Saya tidak ada daya, tidak ada upaya, maka aku serahkan diriku kepadamu. Tidak ada penjaga yang lebih baik daripada engkau. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir ini kemudian menghidupkan jiwa kita. Sehingga ketika zikir ini kita baca kemudian kita tidur, maka sepanjang tidur kita ini malaikat akan mencatat kita sebagai orang yang berzikir. Meskipun kita mungkin mendengkur, saking nyanyaknya tidur, tapi malaikat catat zikir. Kenapa? Karena kita kaitkan nikmat ini dengan yang memberikan nikmat. Kemudian ada ungkapan yang lahir dari lisan kita melalui kesadaran bahwa tidak ada yang bisa memberikan nikmat ini kecuali Allah, dan seandainya Allah menghalangi saya dari nikmat ini, maka saya akan binasa. Maka ketika itu zikir kita menjadi ungkapan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, inilah cara-cara sederhana yang bisa kita praktekkan. Kita praktekkan, kita latih diri kita untuk mempraktekkan. Sehingga ada kesadaran bahwa betapa bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini mungkin kita masih bisa punya argumentasi, kelihatannya istri kita ngurus kita, saudara kita membantu kita. Tapi coba tanyakan satu hal, nanti di alam barzakh siapa yang mengurusi kita?
Jangan dikira di alam barzah kita hidup di situ, Pak. Kita makan, kita minum di situ. Kita butuh banyak sekali yang kita butuhkan di alam barzah itu. Pertanyaannya, siapa yang akan mengurusi kita di situ? Itu Allah. Hari ini Allah mengurusi kita, tapi tidak terlalu kita rasakan, tidak terlalu kita lihat. Kenapa? Karena kelihatannya banyak makhluk yang mengurusi kita ini. Tapi akan nyata itu semua ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah ada di alam barzah, keluarga kita sudah tidak ada, sanak famili sudah tidak ada, bawahan sudah tidak ada, karyawan sudah tidak ada. Siapa yang mengurusi kita? Disitulah tampak satu hakikat yang jelas, bahwa sesungguhnya tidak ada yang maha mengurusi semua kebutuhan-kebutuhan kita, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai sekarang kita tanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan cinta. Hadirin sekalian, barangkali inilah yang sempat kita uraikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.